Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya Berlianti dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu siklus fosfor. Siklus fosfor adalah salah satu bagian dari siklus biogekimia yang mengalir dari komponen abiotik ke abiotik dan kembali lagi ke abiotik. Keberadaan daur ini sangat diperlukan untuk kelestarian makhluk hidup dalam ekosistem di bumi. Adapun siklus biogekimia meliputi siklus air, siklus sulfur atau belerang, siklus nitrogen, siklus karbon, dan siklus fosfor. Siklus biogekimia berfungsi untuk mengembalikan unsur-unsur kimia yang telah dipakai oleh seluruh komponen di bumi, baik itu biotik maupun abiotik. Dengan begitu, kelangsungan hidup di bumi akan terjaga. Apa itu fosfor? Dikutip dari buku Biologi Harmoni Alam Semesta yang disusun oleh Reni Diastuti. Fosfor adalah elemen penting yang dibutuhkan seluruh makhluk hidup sebagai sumber energi untuk metabolisme sel dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Fosfor adalah unsur kimia yang ditemukan di bumi dalam berbagai bentuk senyawa seperti ion fosfat yang terletak di air, tanah, dan sedimen sebagai salah satu elemen dalam daur biogekimia. Siklus fosfor tidak melalui atmosfer seperti daur air dan lainnya. Sebagian besar fosfor terletak di dalam mineral tertentu yang juga terbilang langka. Banyak senyawa fosfor hadir di litosfer, di mana mereka hadir dalam batuan dan endapan dan sedimen. Peran fosfor dalam kehidupan perannya lebih dikenal sebagai penunjang proses evolusi pada makhluk hidup. Selain menjadi sumber energi, fosfor berperan untuk membentuk membran sel. Bagi hewan, fosfor digunakan sebagai penyokong tulang dan giginya. Di samping perannya untuk makhluk hidup, fosfor berperan penting dalam proses ekologis, yaitu membentuk bakteri fotosintetik dan ganggang guna menghasilkan oksigen. Efek rumah kaca, proses, penyebab, dan dampak terjadinya. Tahapan siklus of fosfor. Fosfor yang ditemukan di alam terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik atau pada tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Berikut ini adalah langkah-langkah penting dari siklus fosfor. Fosfor berasal dari batuan litosfer yang mencakup gumpalan mineral lainnya. Hujan dan pelapukan menyebabkan batuan mengalami erosi dan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Fosfat anorganik ini kemudian terdistribusi di tanah dan air. Tanaman mengambil fosfat anorganik dari tanah. Tanaman kemudian dapat dikonsumsi oleh hewan. Proses ini disebut tahap asimilasi. Begitu berada di tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya, fosfat dimasukkan ke dalam molekul organik seperti DNA. Lalu, terjadi proses dekomposisi, yaitu ketika tanaman atau hewan mati itu membusuk dan fosfat anorganik dan fosfat organik dikembalikan ke tanah. Di dalam tanah, bentuk organik fosfat dapat tersedia bagi tanaman oleh bakteri yang memecah bahan organik menjadi bentuk anorganik fosfor. Proses ini dikenal sebagai mineralisasi. Fosfor dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan akhirnya lautan, dan terjadilah proses sedimentasi dari waktu ke waktu. Tanah dan air akan berakhir di sedimen dan batuan yang kembali akan melepaskan fosfor melalui pelapukan. Dengan demikian, siklus fosfor dimulai lagi. Tanaman menyerap fosfor. Siklus fosfor kemudian melalui bagian biotik, di mana senyawa fosfat dalam tanah dan air diserap oleh tanaman. Oleh tanaman, senyawa fosfat dibuat menjadi materi genetik DNA dan RNA bersama gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Setelah diserap oleh tanaman, fosfor kemudian masuk ke dalam rantai makanan. Herbivora mendapatkan fosfor dari tanaman, sedangkan karnivora mendapatkan dari herbivora. Adapun manusia mendapatkan unsur fosfor dengan cara mengonsumsi hewan dan tumbuhan. Dengan begitu, unsur fosfor diserap oleh makhluk hidup selama kehidupannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.